Ya. Nah, ada 3 unsur di sana yang kita lihat, saudara ya. Ada 3 unsur. Ya, yang saudara tidak bisa labrak begitu saja. Ya, ada 3 unsur. Cuma kalau masalah urut-urutan, kita orang zaman sekarang ini membolak-baliknya. Tapi kalau urutan yang kita baca dari firman Tuhan ini, unsur yang pertama itu orang tua yang takut akan Tuhan. Dan tentu di sana ada Tuhan. Jadi Tuhan, orang tua takut akan Tuhan, baru 2 orang, laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Ini prinsip penting. Ada Tuhan, jadi Tuhan yang merencanakan pernikahan. Tuhan sudah mempersiapkan jodoh bagi kita masing-masing. Ya, jangan berkata ya, jodoh di tangan kita. Karena Tuhan tidak mampu untuk menentukan jodoh kita. Kehendak bebas kita terlalu kuat, itu bohong itu. Ya, justru ketika orang mengikuti kehendak bebasnya, menikah sembarangan, tidak pas dengan yang dijodohkan Tuhan. Pas dengan ketetapan Allah yang bersifat dekrit. Tapi dia menikah salah. Tapi dekrit Allah memang seperti itu. Tapi dia menikah salah. Tapi tidak pas dengan kehendak perintah Tuhan. Ada 2 aspek kehendak Allah yang kalau kita pelajari doktrin Allah yang penting. Ya. Pertama, kehendak dekrit. Kalau kehendak dekrit, itu apakah itu terjadi karena kamu melawan, karena berbuat dosa, lalu Tuhan memang dalam kedaulatannya menetapkan itu terjadi, tapi yang tanggung jawab manusia, bukan Tuhan. Ya, jadi semua yang terjadi dalam sepanjang sejarah itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Apakah itu terjadi sesuai dengan kehendak perintah Tuhan dalam Alkitab atau terjadi dalam rangka perlawanan terhadap Tuhan. Tapi semua itu sudah masuk dalam rancangan ketetapan Tuhan Allah. Itu yang namanya dekrit Allah. Tapi dekrit Allah bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita adalah apa? Menyesuaikan diri dan kehendak perintah Tuhan yang nyata dalam Alkitab. Masalah dekrit itu urusan lain. Ya, paham ya? Kalau seorang ternyata dia menikah karena kekerasan hatinya bukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Bagi saya jodoh itu bukan masuk dalam kehendak dekrit Tuhan, tapi dalam kehendak perintah Tuhan. Ya, nah maka ada orang nikah tidak dengan jodohnya yang disediakan Tuhan. Tapi itu memenuhi kehendak dekrit Tuhan. Itu terjadi dalam dekrit Tuhan. Nah, kalau sudah itu terjadi, engkau tidak bisa apa-apa lagi, tidak bisa merubah apapun, jalan terus ya. Karena orang percaya sekali menikah selama-lamanya tetap terikat. Kecuali satu pihak membongkar ikatan pernikahan itu. Dan bukan sekedar ini ya, sekedar meninggalkan tidak ada alasan ya. Ada orang berkata, Pak Pendeta, suami saya sudah pergi, boleh tidak saya menikah lagi? Tidak boleh dong, alasannya apa? Panggil kembali kalau suami pulang, alasannya pergi apa? Jangan-jangan you terlalu cerewet kan? Terlalu cerewet, suaminya itu kabur ya, begitu ya. Atau istri saya kok lama tidak pulang-pulang, Pak. TKW di Malaysia atau di mana gitu ya. Di Arab nggak pulang-pulang. Bagaimana ini Pak Pendeta? Saya mau menikah lagi. Kamu laki-laki, kenapa bukan kamu yang kerja? Kenapa suruh binimu pergi ke luar negeri kerja? Ya, yang salah siapa? Suruh pulang binimu, tetap sama binimu. Jangan bercerai. Ya, jelas ya. Ada lagi yang bilang, Pak Pendeta, suami saya KDRT. Kadang dalam kasus tertentu istri yang KDRT ada. Walau badan istri lebih besar, yang merongkol-merongkol ototnya ya. Lalu suaminya kecil ya. Suaminya jadi objek penderita ya. Sering yang berkuasa itu istrinya. Sebetulnya ada banyak sih, bukan jarang, banyak. Maka ada sinetron beberapa tahun lalu, saya suka nonton itu sama anak saya. Kan lucu itu. Namanya sinetron Suami-Suami Takut Istri. Itu lucu sekali itu. Tapi orang reform tidak boleh jadi suami-suami takut istri. Pimpin istrimu. Istri harus tunduk kepada suami. Tetapi suami harus mengasihi, mencintai istri. Itu perintah Tuhan ya. Jadi KDRT Pak Pendeta, bagaimana ini? Tidak ada alasan cerai. Kalau memang KDRT-nya keterlaluan, laporkan ke polisi. Tapi dia tetap suamimu yang masuk penjara. Ya, jelas ya. Tidak ada alasan KDRT cerai. Ya, maka nanti kalau ada KDRT diselesaikan dari firman Tuhan. Suami harus dibina, harus dididik. Tidak bisa cerai. Tetapi kalau sudah jinah,
dan jinahnya itu tidak bisa diperbaiki, Tuhan Yesus memberikan izin. Ada banyak perdebatan tentang ini, tapi saya yakin sekali, sama seperti John Calvin, sama seperti dengan orang-orang reform mainstream, kalau sudah masalah jinah, berarti yang berzina itu merobek ikatan pernikahan, itu dia menceraikan diri. Ya, maka pihak yang jadi korban boleh menceraikan. Sebetulnya perceraian sudah terjadi pada saat zina, karena dia sudah merobek ikatan pernikahan itu. Ya, maka pihak yang menjadi korban itu boleh menceraikan kalau dia tidak tahan lagi. Tapi memang kalau gereja, kita tidak segampang itu menganjurkan sudah cerai. Kita berusaha untuk tetap memperbaiki. Ya, siapa tahu masih bisa. Baik, kita terus coba membimbing. Tapi kalau sudah nggak bisa, ya sudah. Memang kalau yang jadi korban minta cerai, ya apa boleh buat. Dan yang jadi korban ini sering tanya, boleh tidak menikah Pak Pendeta? Boleh dong, bukan dia yang salah. Dalam konteks perjanjian lama, yang berzina itu sudah mati, dilempari batu sampai mati. Kalau begitu yang masih hidup boleh nikah tidak? Boleh dong. Ya, ini perdebatan, tapi saya tidak mau masuk ke dalam topik ini. Tapi bagi saya, gereja tetap tugasnya untuk seberat apapun keluarga itu. Gereja tetap tugasnya untuk mengharapkan tetap bersatu, ya, mengharapkan tetap berdamai. Ya, tetapi orang yang menceraikan pasangannya karena zina tidak dapat dipersalahkan. Dia boleh bebas menikah lagi. Apalagi kalau yang pasangannya itu sudah punya istri sendiri, sudah punya itu, dia menikah itu tidak ada legalitasnya, tidak sah, dia berzina seumur hidup. Tapi yang jadi korban, yang setia, yang jujur ini tadi, dia boleh menikah dan tetap bisa membangun keluarga baru. Ya. Nah, baik saudara, jadi Tuhan, kemudian orang tua yang takut akan Tuhan, ketiga baru orang yang menikah itu. Maka kalau mau pacaran, orang yang mau pacaran bergumul baik-baik sama Tuhan. Tanya Tuhan. Kedua, tanya orang tua. Kalau rasa dalam pergumulan, kita membaca Alkitab cocok. Ini saya mencintai, ini teman pemuda gereja. Kerohaniannya baik. Wah, ini kan sudah beres ya. Tapi kalau yang digumulkan pemuda masjid, nah ini sudah tidak cocok saudara. Ya, kalau saya pendetanya, Pak Pendeta, itu pacar saya sekarang pemuda masjid atau remaja masjid. Saya bilang nggak bisa. Kamu mau bergumul seperti apapun, saya tidak akan memberikan kamu mengizinkan kamu untuk lanjutkan pergumulan, kecuali kamu stop. Ini kan mau menginjili Pak Pendeta, tidak ada alasan penginjilan. Penginjilan ya penginjilan, mau menikah, menikah. Ya, kalau mau menikah, cari pasangan yang sepadan, yang seiman. Itu yang paling penting. Karena Tuhan sendiri berkata, tidak baik manusia itu seorang diri, baiklah aku memberikan kepadanya penolong atau menciptakan penolong yang sepadan. Itu ada dalam Kejadian pasalnya yang kedua ya. Ayatnya ke-18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maka sepadan yang pertama-tama ini apa? Imannya. Harus sama-sama seiman dalam Kristus. Kalau mau lebih ketat, memang doktrinnya harus sama. Jangan yang lain tidak percaya Allah Tritunggal, yang lainnya percaya Allah Tritunggal. Yang tidak percaya Allah Tritunggal itu bidat. Anda juga tidak bisa menikah dengan bidat. Anda mau pacaran dengan saksi-saksi Yehova, anak-anak saksi-saksi Yehova, tidak boleh. Mormon, tidak boleh. Ya, harus yang betul-betul seiman, seajaran. Ya, jelas ya? Ya. Maka saudara cari kehendak Tuhan, bergumul baik-baik, berdoa baik-baik. Setelah saudara rasa, ini rasanya pas. Yang saya gumulkan ini, sama-sama pemuda gereja, atau sama-sama pemuda itu teman persekutuan mahasiswa. Kerohaniannya baik. Lalu sharing kepada orang tua. Tetap harus mendengarkan orang tua. Kalau orang tuanya cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, pasti connect nanti.
Kalau pergumulan anaknya pas, tidak mungkin orang tua yang cinta Tuhan juga bilang nggak pas ya. Orang Kristen mestinya punya kepekaan rohani, saudara. Kita mempunyai mata yang lain. Saya tidak tahu kalau saudara ya. Kalau saya punya mata dua. Ya, saya melihat orang gini ya. Sharing-sharing sama orang. Ada mata yang lain yang melihat. Yang tentu saja saya tidak akan langsung ngomong kepada saudara mengenai apa yang mata lain itu lihat ya. Itu kan sangat subjektif ya. Bisa jadi juga saya salah ya. Tapi orang percaya itu punya mata yang lain. Mata rohani. Kepekaan rohani. Mata rohani. Kepekaan rohani. Kenapa? Karena kita hidup di dalam firman Tuhan dan Roh Kudus. Kenapa? Karena kita hidup di dalam firman Tuhan dan Roh Kudus memimpin kita. Ya. Maka orang Kristen yang mempunyai kepekaan rohani, ketika mengambil satu keputusan, bahaya-bahaya apa yang ada, dia lebih dahulu lihat, orang lain tidak lihat. Kesulitan-kesulitan apa yang ada kalau keputusan seperti ini, dia bisa melihat, orang lain tidak bisa lihat. Maksudnya orang yang tidak rohani tidak mungkin bisa melihat. Hanya mereka yang sungguh-sungguh mempunyai kerohanian yang baik, yang bisa peka mendengar suara Tuhan. Ya bukan Tuhan bisik-bisik ya, dengar firman Tuhan ya, suara Tuhan melalui firman-Nya dan tuntunan Roh Kudus dalam hatinya, dan terutama Roh Kudus menggunakan hati nurani. Karena hati nurani Kristen sudah perlahan-lahan dibersihkan menjadi berfungsi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ya. Lalu kemudian saudara, orang tua bilang, "Oke." Kalau dia sungguh-sungguh, takut akan Tuhan. Tinggal datang kepada Pak Guru Injil, ke Pak Majelis yang baik rohani, atau sekalian ke Pak Pendeta. Pak Pendeta kalau beres, pasti juga beres. Tidak mungkin dia bilang, oh, tidak bisa ini, tidak bisa ini. Ini yang bergumul kerohanian baik. Yang digumulkan, baik juga. Orang tuanya cinta Tuhan. Masa pendetanya beda sendiri. Kalau pendetanya beda sendiri, pendetanya tidak beres. Pendetanya tidak beres ya. Banyak pendeta tidak beres itu. Ya. Nah, saudara, ada 3 unsur ini. Jadi Tuhan, ya, ada orang tua, ada pasangan yang akan menikah. Kalau 3 unsur ini beres di hadapan Tuhan, maka pasti beres. Nah, kalau kita lihat kisah Ishak dengan Ribka ini, saudara, 3 unsur ini. Ada orang tua yang takut akan Tuhan. Berarti Tuhan yang supreme, yang supremasi, yang berdaulat atas keluarga Abraham. Ya. Ada Tuhan, ada orang tua yang takut akan Tuhan, ada anak-anak yang takut akan Tuhan. Bayangkan Ribka manis sekali ya. Ini saudara kalau menggumulkan istri yang laki-laki ini, berdoalah kepada Tuhan.